jagalah sehat. Kalau kita jaga sehat, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, hidup kita akan sejahtera. Coba kalau kita punya uang, nggak sehat, aduh, ya, utang enak terus tuh, perut enak terus tuh, makan itu nggak enak, makan itu nggak enak. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu bi anna muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wasil asrar wa tirakil akhyar wa mitahil babil yasar sayyidina wa mulana Muhammadil mukhtar wa ala alil adhar wa ashabil akhyar adada li'amina wa iddalis amma ba'd. Para jamaah, ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Ini ibu-ibu tidak usah khawatir kalau kita ini ngawali segala awal. Kalau nggak ada yang ngawali, ya mereka nggak bisa ngawali. Nah kita yang datang duluan jelas beda dengan yang datang terakhir. Beda. Secara dohir kelihatannya sama, tapi beda antara pemula ya, yang mendobrak dengan yang ikut itu beda. Nah kita alhamdulillah yang ngawali pasti pahalanya lebih banyak daripada yang tidak mengawali. Alhamdulillah. Nanti yang lain datang mau udah beres, udah baca sholawat udah, baca roti udah, marhaban udah, tinggal dia dengerin ceramah. Itu pun kalau nanti dia sampai, kalau nggak sampai udah. Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah pesimis. Setiap perjuangan pasti ada rintangannya, ada ranjau-ranjaunya. Ini ibu luar biasa bu. Kenapa sih Rasulullah SAW ada 3 wanita yang dikhabarkan masuk surga, wajib masuk surga. Dikhabarkan oleh Nabi 3 wanita. Siapa? Pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah, yang kedua Asia, yang keempat Maryam. Ini 3 wanita, itu udah pasti masuk surga. Nah kalau kita tadi nama kita ada nggak disebut? Nggak ada ya. Nah, itu nggak ada nama kita. Di neraka nama kita nggak ada, berarti nama kita masih menggantung antara surga dengan neraka. Itu nama kita tuh, soalnya belum ada. Di surga tadi disebutin nggak ada, di neraka nggak ada pula. Berarti kita masih menggantung antara surga dengan neraka. Insya Allah kalau kita benar-benar istiqomah, nggak usah khawatir. Sebab Allah janji. Waalaikumsalam. Ahlan. Sebab Allah janji dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah ngapa? Allah. Jadi Allahnya biar anak ngikutin, ini ngikut tangan. Allah. Kalau keras. Ulangi lagi. Ini janji Allah, soalnya janji itu harus ditepati. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah. Ini boleh cepet dong. Ikuti tangan, jadi gerakan syabrak gitu loh. Saya coba saya ulangi lagi. Ayo Allah. Ikuti tangan. Kata Allah apa? Hai orang-orang beriman, alhamdulillah kita dikasih iman. Kata Allah, kalau kamu istiqomah, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan aku,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu aku miskin, Tuhan kita Allah. Waktu kita kaya, megang uang, Tuhan kita Allah. Waktu susah, Tuhan kita Allah. Waktu senang, Tuhan kita Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya istiqomah. Itu. Jadi istiqomah itu nggak mengenal situasi dan kondisi. Ada orang dia istiqomah kalau dia megang uang, waduh lagi megang uang, tenang dia, zikirnya, sholatnya. Tapi begitu dia dapat ujian, dia nggak megang uang, udah deh, baru-baru nyebut Allah, itu muka nggak kena air wudhu. Nah ini orang istiqomah tuh kayak gitu, susah tetap, senang tetap. Susah senang tetap Allah. Kayak ujian dari Allah, miskin ujian dari Allah. Ada nggak nyanyiannya? Ada nggak nyanyiannya? Coba, Rani. Miskin ujian dari Allah. Kaya ujian dari Allah. Ada nggak nyanyiannya? Yang miskin. Tuh. Jangan sesali diri. Janganlah bangga. Itu ada lagunya. Yang kaya janganlah bangga. Terus Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena Waannya. Tuh, jadi kayak gitu. Jadi kita nggak usah kita percuma deh. Sedih siapa yang mau nolongin, siapa yang mau kasihani. Iya kalau temannya cocok, kalau nggak temannya nggak cocok, puas lo. Oh kan gitu. Lebih baik kita ngadu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah aku menyembah, hanya kepada Engkau-lah aku meminta. Alhamdulillah. Itu. Jadi alhamdulillah para jamaah, kalau kita memang istiqomah itu benteng ya. Istiqomah itu benteng. Istiqomah itu nggak mengenal banyak, nggak mengenal sedikit. Udah tuh kayak di Wahyu Ilahi ada orang baru tancap terus ya Terani. Iya. Udah nggak ada urusan deh. Iya. Alhamdulillah berjalan sampai berapa? 13 tahun. Ya. Tuh. Iya. Ada orang nggak ada orang, satu orang nenek-neneknya apa terus tancap deh. Iya. Saya ngomong kadang-kadang di rumah sama Umi, itu si Terani kayak itu udah berapa orang? Tapi 2 orang, bener 2 orang. Tapi dia istiqomah. Masya Allah, bener 2 orang. Dan kayak gini para jamaah, kita harus mengenal sisi perjuangannya. Jangan masalah sedikit atau banyaknya perjuangan. Ini kita lihat nih, Nabi Nuh itu dikasih umur sama Allah 950 tahun. Hampir 1000 loh. Kira-kira umur segitu panjang apa enggak? Panjang banget. Itu. Nah itu umur 950 tahun, 800 tahun itu Nabi Nuh digunakan untuk dakwah. Ya kayak ibu-ibu nih ngajak-ngajak lah bareng orang-orang. Itu 800 tahun dakwah. Coba kita bayangkan 800 dakwah yang ikut cuma hanya 80 orang. Kalau 800 tahun yang ikut hanya berapa? 80 orang. Kalau dihitung itu secara matematika berarti 10 tahun 1 orang. Kalau sekarang udah berhenti aja deh. 10 tahun cuma 1 orang. Gitu. Ngajakin. Ayo, begitu udah banyak. Ini jamaah yang lainnya apa? Begitu Nabi dakwah, itu kupingnya ditutupin. Pakai apa? Pakai tangan. Cuek. Masuk kuping kanan, kuping kiri keluar. Jadi udah nggak dianggap Nabi Nuh. Mengken Nabi Nuh. 800 tahun. Yang ikut cuma 80 orang. Kalau dihitung-hitung berarti 10 tahun 1 orang. Masya Allah. Ustadz mana yang mau berjuang kayak gitu? Bangkrut.
nggak ada yang mau tuh. Nah ini terani buat perjuangan tuh kayak gitu. Jangan kita nabi aja kayak gitu. Nah itu kata Allah gimana? Dong, kamu gimana? Ya Allah kalau gini mah deh, gua capek deh. Ya Allah, masa 10 tahun cuma satu orang. Terus mau kamu apa? Udah binasakan aja, binasakan aja. Terus anak-anaknya udah, anak-anak juga semuanya, keluarganya, anak-anak binasakan aja deh. Emang kenapa? Ya kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Udah deh, habisin semuanya deh. Habisin semuanya itu. Akhirnya apa kata Allah? Ya udah Nuh, kalau begitu kamu harus bikin kapal. Kapal? Iya bikin kapal. Kayunya dari mana ya Allah? Nanam tuh. Jadi perjuangan itu perlu proses. Enggak kayak ilmu sulap, bahda gabrah langsung jadi. Nanam dulu, nanam. Proses. Jadi kalau kita pengen sukses harus proses dulu perjuangan. Kita jangan mimpi tiba-tiba kita jadi orang kaya, enggak. Malah kalau tiba-tiba kita jadi orang kaya, curiga tetangga kita, wah ini ngepet kali.